Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, la khawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk mengkaji kitab fikih Minhajut Thalibin. Yang saya baca fikihnya, kalau saya ini kitab yang besar, ini kitab Al-Makhalli Syarah Minhajut Thalibin. Kalau yang kitab merah inilah namanya kitab Minhajut Thalibin. Bagaimana biasa, sebelum kita melanjutkan pengajian, marilah kita berkirim Fatihah kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil qiyamah. Biridha'illahi ta'ala wa bi'idhnillahi ta'ala wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Thumma ila hadratil habibina wa syafiina wa qurrati a'yunina wa qudwatina Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa auladihi wa dhurriyyati ashabihi al-kiram. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Waladdallin. Amin. Thumma ila hadrati ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya wasyhadis shalihin wal ulama'il 'amilin wal fuqaha'i wal mufassirin wal muhaddisin wa ali kullin wa ta'ala. Thumma ila ruhi abina sayyidina Adam alaihi salam wa minna sayyidina Hawa wa mata nasalu bainahuma ila yaumil qiyamah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa nasta'in ihdinas siratal wa thumma ila ruhi asy-syaikh al-alim al-alamah al-imam Abi Zakaria Yahya bin Syaraf an-Nawawi wa asy-syaikh al-alim al-alamah Jalaluddin Muhammad bin Ahmad al-Makhalli radhiyallahu anhuma. Lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Amin. Thumma ila abaina wa ummahatina wa jaddatina syayikhina wa liman istama'na huna. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'in siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekarang kita ngaji kitab fikih Minhajut Thalibin. Jadi kitab ini termasuk fikih mazhabnya Imam Syafi'i. Kitab Minhajut Thalibin ini dianggap sebagai salah satu referensi pokok untuk mengetahui pendapat-pendapat yang dianggap kuat dan muktamad di dalam mazhab Syafi'i. Ini sesuai namanya, kitab ini memang menjadi jalan yang jelas dan terang bagi para pelajar. Ini Minhajut Thalibin. Minhaj atau manhaj itu
metodologi atau jalan at-talibin, orang yang sedang mencari ilmu. Dan kitab ini menjadi pegangan utama para mufti, ya, Umdatul Muftin. Kalau di kita nggak ada mufti, adanya majelis ulama. Nah, kitab ini disyarahi, sarahnya yang saya baca ini nanti adalah Al-Mahalli. Nama kitabnya Al-Mahalli, ya. Ini yang nulisnya Syekh Jalaluddin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Al-Mahalli. Ya, ini kitabnya namanya Kanzur Raghibin, ya. Simpanan berharga orang-orang yang memiliki keinginan kuat. Karena penulisnya namanya Al-Mahalli, maka kitabnya ini ditulis Al-Mahalli Kanzur Raghibin, gitu ya. Tapi kitabnya aslinya sama Syekh Al-Mahalli ini diberi nama Kanzur Raghibin. Tapi oleh penerusnya, murid-muridnya, nama beliau ditaruh di atas Al-Mahalli. Jadi kalau ada kitab Al-Mahalli berarti syarahnya Minhajut Thalibin, ya. Kitabnya berjudul Kanzur Raghibin, ya. Karya Imam Nawawi. Ini karya Imam Nawawi. Karya Imam Nawawi banyak sekali, ya, nanti bisa dibaca di pengantarnya ini. Dan termasuk kitab Minhajut Thalibin adalah kitab yang penuh barokah, ya. Banyak orang yang menghafal Al-Quran, setelah menghafal Al-Quran ini menghafalkan kitab ini sebagai pegangan fikihnya. Kenapa seperti itu? Karena Minhajut Thalibin termasuk kitab fikih di dalam mazhab Syafi'i yang ditahqiq banyak orang, ya. Ditahqiq itu diteliti. Ternyata keakuratannya kitab ini 90%, ya. Jadi dalil-dalil yang digunakan yang bersumber dari hadis, dari Quran dan sebagainya, ini keakurasiannya sangat baik. Jadi maka banyak ulama yang bersandar kepada kitab ini. Bahkan kitab ini disarai oleh banyak ulama, terutama di pesantren. Ini diajarkan kitab ini untuk pegangan dari madhabnya Imam Syafi'i. Ada salah satu cerita di zaman dulu, ya. Ada seseorang yang kena sakit demam yang tinggi, ya. Terus orang ini bersama keluarga mendatangi salah satu ulama, ya. Ulamanya Imam Syafi'i yang selalu mengkaji kitab Minhajut Thalibin, ya. Ini demam tinggi dan bisu, terus bertawasul kepada Imam Nawawi dengan kitab ini. Alhamdulillah orang yang bisu tadi diberikan bisa berbicara normal. Terus orang yang sakit akhirnya diberikan kesembuhan, ya. Nah, akhirnya banyak orang di masa itu, baik orang yang mengikuti mazhab Syafi'i, orang mengikuti mazhab Maliki dan sebagainya, banyak yang ngalap berkah dengan kitab Minhajut Thalibin, ya. Jadi itu sekilas tentang kitab ini. Saya nggak panjang lebar karena sudah ada di dalam tulisan. Nah, nanti bisa dibaca sendiri. Sekarang kita mulai ngajinya, ya. Muqaddimah prolognya Imam Nawawi. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimahnya, ya. Kalau kitab yang merah ini ada di halaman depan. Nah, ini halaman 1, ya. Halaman 2. Nah, halaman 2. Nah. Kitab yang saya baca ini Al-Mahallinya, tapi yang saya baca adalah Minhajut Thalibin dari kitab Al-Mahalli. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kelawan nyebut asmane Allah. Ar-Rahmani kang maha welas, Ar-Rahimi kang maha asih. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Alhamdulillah, alhamdu tawis kabehane puji iku lillahi kagungane Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah segala puji bagi Allah. Al-Barri, yaitu yang maha baik. Al-Jawadi, yang maha dermawan. Alladzi kang jallat, yaitu maha agung kang agung. Alladzi jallat, yang agung. Apanya yang agung? Ni'amuhu, yaitu beberapa nikmatnya. Yang agung dari beberapa nikmatnya. Kalau diterjemahkan pesantren, Al-Barri kang moho apik, moho baik, ya. Al-Jawadi moho dermawan. Alladzi kang jalat kang agung. Apa ni'amuhu, yaitu mang pira-pira nikmate. Anil ahsoi, saking ora iso dihitung, yaitu mang nikmat. Anil ihsoi, saking ora iso dihitung. Bil a'dai, kelawan pira-pira wilangan. Bil a'dai, dengan beberapa bilangan. Ya, nikmatnya Allah tidak mungkin bisa kita hitung. Wa in ta'uddu, nah ini dalil Qur'annya, kalau di kitab Minhajul Talibinnya nggak ada. Ini saya bacakan dalilnya yang ada di Al-Mahalli. Wa in ta'uddu, lamun ngitung-ngitung sapa sira kabeh nikmatallahi, ing nikmate Gusti Allah, la tuhsuha, mongko bakal ora iso mongko bakal ora mampu sapa sira kabeh ngitung ing nikmat. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Nah, di sini Al-Mani, yaitu pemberi anugerah, ya, maha pemberi anugerah. Bil lutfi, dengan lembut. Al-Mani, yaitu maha pemberi anugerah, bil lutfi, dengan lembut. Wal irsyadi, dan beri petunjuk, ya. Al-hadi, yang menunjukkan ila sabilir rasyadi, pada jalan kebenaran, ya. Kalau terjemahkan Jawa, Al-Mani kang paring anugerah, ya. Bilutfi kelawan lembut. Wal irsyadi, lan paring pitutuh, ya. Al-hadi kang nuduhake ila sabili maring dalan ar-rasyadi, yaiku dalan kebenaran. Al-muwaffiqi, kang paring restu, litafaqquhi, ya, karena memahami atau memperdalam, fiddini, yaitu ilmu agama. Jadi al-muwaffiqi, yaitu memberi taufik, litafaqquhi fiddin, nah, pemberi taufik, ya, litafaqquhi, untuk memahami, fiddini, ilmu agama. Jadi tanpa pertolongan Allah kita tidak mampu memahami ilmu agama, ya. Karena ilmu agama ini tidak sama dengan ilmu-ilmu umum yang kita pelajari di bangku sekolah, ya. Kalau ilmu umum beli buku baca, nah, seperti baca majalah dan sebagainya, baca novel, paham. Tapi kalau ilmu agama ini, kalau tanpa mendapatkan petunjuk dari Allah, al-hadi ila sabilir rasyad, yaitu nuduhake marang dalan kebenaran, kita nggak mampu memahami agama.
al muwaffiqi litafaqquhi, al muwaffiqi kang paring taufik ya pertolongan litafaqquhi krana memahami fitini ing dalem ilmu agama man marang wong latofa kang welas sapa wong bihi lawan wong waqtarohu kang milih-milih sapa Allahu ing wong minal ibadi saking pira-pira kawulane Allah ya, termasuk yang mampu mempelajari ini dan hari ini duduk di sini ya orang-orang yang dipilih oleh Allah. Makanya orang-orang alim itu konstruksi berpikirnya murid yang datang ke majelisnya itu adalah yang membawa adalah Allah. Murid meninggalkan majelis di tengah-tengah jalan, yang membawa adalah Allah. Itu. Ya kowe ngaji karepmu, gak ngaji yo karepmu. Itu kalau konstruksi berpikirnya orang alim. Nah, kalau konstruksinya komersial, nah bagaimana caranya orang diikat harus selalu ikut programnya dia. Terus programnya kan dibikin bertahap. Tahap pertama begini, kayak gitu, tahap penasaran, tahap kedua, ketiga dan seterusnya. Ya. Ahmadu muji sapa ingsun ing Gusti Allah. Aku memuji Allah. Ablagha yaiku mangkelawan pujian. Hamdin yaiku mang pujian sing api, ya, pujian saapi-apike. Saya memuji Allah dengan pujian yang sebaik-baiknya. Ahmadu muji sapa ingsun ing Gusti Allah. Ablagha kelawan muji hamdin yaiku mang saapi-apike pujian. Wa akmalahu kang luwih sempurna, wa askahu yaiku kang luwih bersih. Ya, pujian yang lebih sempurna, lebih bersih, nggak tendensius kalau memuji ya. Wa asmaluhu lan meliputi. Jadi pujiannya yang bersih ya, yang suci sempurna meliputi semuanya. Wa asyhadu lan nekseni sapa ingsun ya, aku bersaksi alla ilaha ento ora ana pangeran iku maujud ya. Aila ma'buda bihaqqi fil wujudi, tegese aila ma'buda ora ana kang wajib disembah bihaqqi kelawan hak fil wujudi yaiku dalam wujude pangeran. Maka kalimat asyhadu alla ilaha illallah, saya bersaksi bahwa Tuhan itu hanya Allah ya. Kalau sudah ngaji berarti menerjemahkannya la ilaha illallah itu artinya Tuhan itu hanya Allah ya. Kalau tiada Tuhan selain Allah, berarti pengertiannya masih banyak Tuhan di luar selain Allah. Hanya saja yang berpotensi jadi Tuhan hanya Allah. Ini ya. Tapi kalau yang ngaji anak-anak SMA ke bawah enggak apa-apa. Struktur bahasanya bahasa Arabnya seperti itu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu lan naksani sapa ingsun alla ilaha yen ora ana pangeran iku maujud illallah yaiku mang kejaba Allah. Al-Wahidu kang esa, Al-Ghaffaru yaiku mangkang moho pengampun ya. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah yang Maha Esa dan Maha Pengampun. Wa asyhadu lan naksani sapa ingsun anna Muhammadan setuhune Kanjeng Nabi Muhammad. Saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad iku abduhu kawulane Allah
wa rasuluhu lan rasuli Allah, al-Mustafa yang terpilih, ya, al-Mukhtaru yaitu kang dipilih. Jadi Mustafa sama Mukhtar hampir memiliki arti yang sama. Sholat mugi-mugi paring rahmat takzim sapa Allah wasallama lan mugi-mugi paring keselamatan sapa Allah alaihi ing atase Kanjeng Nabi Muhammad, ya. Fa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul Mustafal Mukhtar. Saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah yang terpilih dan dipilih oleh Allah. Sallallahu wasallam alaihi. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi. Wa zadahu lan mugi-mugi nambahi sapa Allah ing Kanjeng Nabi fadlan ing kautamaan utawa anugerah, ya, wa syarafan lan kemuliaan ladaihi mungguhe Gusti Allah, ya. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi wa zadahu fadlan wa syarafan ladaihi, dan semoga Allah menambahkan anugerah keutamaan dan kemuliaan kepada Nabi Muhammad. Amma ba'du. Nah, ini kalau di dalam kitab literasinya agama Islam, setelah memuji-muji itu ada kalimat amma ba'du. Kalau diartikan menurut kamus ya amma ba'du demikianlah. Tapi yang dimaksud dengan amma ba'du, anapun sa'usi moco bismillah alhamdulillah sampai terakhir. Nah, itu mesti kalimatnya amma ba'du. Jadi kalau kita mau nulis buku, ya seharusnya walaupun buku-buku literasi di Indonesia ya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, bla bla bla, sholawat dan salam, demikianlah. Tapi saya membaca literasi di Indonesia nggak ada seperti itu, kecuali tulisan-tulisan yang backgroundnya keagamaan. Ya tidak apa-apa, nanti kita nulis skripsi, nulis apa kan diawali dengan begitu. Karena kalau kita ngawali begitu, karena menurut Allah kan kalau kita tidak mengawali dengan bacaan basmalah kan pekerjaan kita sia-sia. Ya, kita baca basmalah memuji kepada Allah, terus membaca sholawat kepada Nabi, keluarganya dan para sahabatnya. Nah, setelah itu amma ba'du. Amma ba'du ai ba'dama taqaddama, amma ba'du anapun sak rampunge maca bismillah alhamdulillah sampai terakhir. Fa innal istighala satuhune, ya, katungkul bil ilmi kelawan ilmu. Fa innal istighala, dan sesungguhnya menyibukkan diri bil ilmi dengan ilmu, ya, artinya fa innal istighala, kalau bahasa Jawa fa innal istighala lan setuhune katungkul bil ilmi kelawan ilmu. Tapi ini kan asing orang sekarang, ya. Fa innal istighala, dan sesungguhnya menyibukkan diri bil ilmi dengan ilmu, min afdhalit taati, yaitu merupakan, ya, ketaatan yang paling utama. Makanya dulu ketika di Madinah, di sebelahnya masjid yang sebelah selatan itu kan ada kelompok orang-orang yang ahli tasawuf, zikir. Terus di sebelah lagi ada yang ahli ilmu. Maka Nabi mendatangi yang ahli ilmu, bukan mendatangi ahli zikir wirid. Karena apa? Kalau wong zikir wirid itu untuk kepentingan pribadi, mohon berdoa kepada Allah, baca ini kan untuk kepentingan pribadi. Kalau ahli ilmu untuk kepentingan banyak orang, maka Nabi memilih orang yang di majelis ilmu. Nah, majelis ilmu ini kalau di Indonesia istilahnya majelis taklim, ya.
Maka menyibukkan diri dengan belajar ini merupakan ya ketaatan yang paling utama. Ya seminggu sekali, sebulan 2 kali ngaji, sisanya ngopi. Nah, masih ada catatan keutamaan. Ngaji adalah keutamaan, ngopi adalah hobi. Nanti statusnya diganti. Ngaji sambil ngopi ya, kan komplit. Makanya ulama-ulama di Indonesia itu di mana setiap ada majelis taklim, di sebelahnya majelis zikir digabungkan jadi satu karena kedua-duanya dibutuhkan ya. Fa innal istighala bil ilmi, fa innal istighala sesungguhnya menyibukkan diri bil ilmi dengan ilmu. Iku min afdali setengah saking ya, bagian dari ini setengah saking bebayane afdali taati, yaitu merupakan ketaatan yang paling utama. Wa aula lan paling utama ma'ang fakot, apa yang diinvestasikan. Infak itu artinya investasi, cuman investasi akhirat. Fi di dalam ilmu apa nafaisu, yaitu sesuatu yang berharga. Al-awqati, yaitu nafaisul awqati, sesuatu yang berharga dari waktu. Wa aula ma anfaqat fihi nafaisul awqati. Jadi ilmu merupakan ketaatan paling utama dan investasi paling utama untuk ilmu adalah waktu. Wa aula ma anfaqat, lan paling utama-utamane ma yaiku mang sesuatu anfaqat kang den investasikan ya fihi di dalam ma apa nafaisul awqati, yaitu mang waktu yang berharga. Jadi investasi paling utama untuk ilmu adalah waktu yang berharga ya. Waqad aksara ashabuna, waqad aksara lan teman-teman akeh sapa ashabuna, yaiku mang kanca-kanca kita rahimahullah, yaiku kang diwelasi Gusti Allah. Rahimah muga-muga paring rahmat ing ashabuna sapa Allah minat tasnifi, yaiku mang saking ngarang kitab, minal mabsutoti, yaitu mang kitab sing panjang lebar, wal muhtasarati, yaitu mang kitab kang diringkes ya. Karena zaman dulu ulama-ulama kalau mengarang kitab kan berjilid-jilid. Makanya Imam Nawawi ini berusaha menyederhanakan kitab yang ditulis secara panjang lebar. Fa'at kona lan mukuhake muhtasarul mukharrari, yaiku mang ya, muhtasarul mukharrari, yaiku mang ringkes al mukharrari, yaiku mang kitab mukharrar. Jadi Imam Nawawi juga meringkas ya, membuat summary ya. Muhtasar itu kalau kita ya summary. Al-Mukharrari, yaitu mang kitab Mukharrar lil Imami Abil Qasim, yaitu kitab milik Imam Abi Qasim. Hai Imamuddin Abdul Karim, yaitu Imamuddin Abdul Karim Ar-Rafi'i rahimahullahu ta'ala.
Rahimah muga-muga paring rahmat ing Imam Abil Qasim sapa Allah taala Dzit tahqiqati kang duweni pira-pira penelitian. Jadi kitabnya yang sudah diteliti banyak orang. Dzit tahqiqati yang telah diteliti wa huwa yaiku man kitab ai al muharrar kasirul fawaidi kang duweni akeh manfaat. Iku umdatun yaiku mang dadi sandaran fitahqiqil madhabi di dalam penelitian madhab. Jadi bukan hanya kitab-kitab dikaji-kaji. Jadi ulama-ulama itu sebelum menyajikan kitab kepada santrinya, kepada umat itu diteliti dulu karangannya ngawur apa orang. Jadi kalau sudah diteliti banyak ulama, ternyata oh ini bagus, kualitasnya bagus, tidak ada penyimpangan, ya tidak ada muatan-muatan politisnya, baru boleh nanti disajikan kepada umat. Isinya kitab terus memprovokasi ya nggak boleh. Makanya kitab-kitab agama ini sebelum boleh beredar itu banyak ulama yang mentahqiq, meneliti. Gak kayak kita tiba-tiba dipajang di toko ada tulisan bestseller, dibaca dalamnya malah mengene wae ya. Jadi makanya kitabnya ulama zaman dulu itu nggak usang dengan waktu, nggak lekang dengan waktu. Karena apa? Sebelum diedarkan, disajikan itu ditahqiq dulu oleh banyak ulama. Jadi kalau nahqiqnya pribadi banyak unsur kadang sentimen ya, kepentingan-kepentingan yang lain. Tapi kalau sudah yang namanya tahqiqnya secara global itu untuk menghindari kepentingan-kepentingan itu makanya ditahqiq oleh banyak ulama. Apalagi sudah menyangkut ini madhab mu'tamadun yaiku kang dadi pegangan lil mufti yaiku mangkanggo para mufti. Di kita nggak ada mufti ya, nggak mengambil al mufti. Kalau di Malaysia ada mufti, kayaknya di Brunei juga ada mufti, di negara-negara Islam lainnya ada mufti. Mufti itu adalah imam besarnya. Syarat untuk menjadi mufti itu profil dari kecilnya nggak boleh yang namanya maksiatnya. Kalau kecilnya pernah dablek, nah, kayak situ nggak lulus jadi mufti ya. Diuji dulu keilmuannya, ya zahir batin, akhlaknya diuji. Nah, akhirnya setelah lolos, celah-celah dari kesalahan pribadi pun tidak ada, barulah boleh diangkat menjadi mufti. Karena apa? Nanti dawuhnya mufti itu jadi pegangan. Bukan kayak kita ini ngomong seakan-akan fatwa dewe-dewe. Fatwa itu nanti rujukannya kepada mufti. Makanya kitab ini juga menjadi pegangan para mufti untuk membuat fatwa. Wa ghairihi dan orang lain ya, seperti kita bukan mufti, minimal kita ini punya pegangan. Nah, kira-kira untuk melakukan ibadah begini bagaimana? Nah, kita punya pegangan kitab ini. Minimal ditanya anak cucu ini bagaimana hukumnya tentang agama ya. Jadi kita bisa memberikan jawaban dengan pegangan satu kitab yang dapat dipertanggungjawabkan. Min ula saking yang utama wa qadil talzama lan teman-teman wis mewajibkan sapa musannifu yaiku man pengarangi kitab rahimahullah rahimakan paring rahmatku ing pengarang kitab sapa Allah ayya nussa ing yento ngangkat pendapat ya
fi masailil khilaf dalam masalah-masalah khilafiyah. Jadi nas ngangkat pendapat. Alama sohahahu, alama ing atase perkara sohahahu kang den beneraken hu ing perkara yaiku mu'dhamul ashabi, yaiku pembesare ashab, wa wafa lan menepati bima tazama, bima satu dengan perkara al-tazama yang diwajibkan, wa wa min ahamin, wa wa ta'iku man perkara min ahamin, yaitu menjadi hal yang penting, au ahamin atau hal paling penting, al-madlubati, yaitu hal paling penting yang sangat dicari. Lakin dan tetapi fi hujmihi, di dalam ukurannya. Contohnya begini, kita ketika ada orang tanya, kita kan punya pegangan ya, ngaji fikih, Pak, kalau saya melakukan wudhu seperti ini boleh tidak? Wudhumu nanti, wudhu saya di bandara ya. Di bandara airnya licir. Ya wes, karena berpegangan dengan satu kitab, kita menjelaskan kalau berdasarkan kitab ini kita wudhu dengan air secukupnya, ini boleh, dengan ini boleh, tapi kita berdasarkan kitab, bukan berdasarkan pendapat kita sendiri. Kalau berdasarkan pendapat kita sendiri, berarti kita ini membuat fatwa. Kalau sudah membuat fatwa pribadi dan diikuti oleh orang banyak, berarti sama dengan mendirikan madhab sendiri. Nah, kalau yang kita sampaikan benar, berarti ila yaumil qiyamah kita mendapatkan pahala. Tapi yang kita sampaikan ternyata salah, berarti ya ila yaumil qiyamah kita mendapatkan dosa ya. Maka perlunya ngaji itu seperti itu. Kibrun utawi terlalu gede, yuk jazu an hifdihi. Kibrun utawi terlalu besar, yuk jazu yaitu terlalu terlalu berat, an hifdihi yaitu untuk menghafal, aksaru ahlil asri ya, kebanyakan orang-orang zaman now. Orang zaman now ini tunjukin kitabnya, mana Gus kitabnya? Ini kandel ya. Kalau nggak mau yang kandel, ini yang tipis ya, ini yang tipis. Kalau nggak mau kandel lagi, ya ini tipis lagi. Ini ahlul asri namanya, orang zaman now, dipilih ringkesnya. Padahal kalau ulama zaman dulu, kitabnya guru-gurunya dihafalkan ya, sampai hafal. Illa ba'da ahlil inayati, kecuali sebagian ahlil inayati, orang-orang yang benar-benar ya perhatian terhadap ilmu agama ya. Ngaji itu kayak di sini majelis saya ngaji, itu yang separuh benar-benar ngaji, yang separuh cuma cari hiburan. Ya seperti itu. Tapi ya nggak apa-apa. Saya menyadari zaman Kanjeng Nabi saja sahabat yang lain serius, yang lain kadang ngaji, kadang enggak. Apalagi kita. Faro'aitu, maka aku berpikir ikhtisarahu, untuk meringkasnya ya, dengan kitab-kitab ulama terdahulu yang tebal-tebal. Maka Imam Nawawi, kata Imam Nawawi, faro'aitu, monggo
aku berpikir ikhtisarahu yaitu meringkas kitabnya fi nahwi nisfi hujmihi ya di dalam sekitar separone hujmihi ukurane kitab. Kalau kitab satu jilidnya 1000 minimal dijadikan 150. Kalau 5 jilid minimal dijadikan 1 jilid. Nah ini keinginan Imam Nawawi. Liyasula krono gampangake apa hifduhu ya kumang ngapalne kumang kitab. Jadi disederhanakan, diringkas. Liyasula supaya mempermudah hifduhu yaitu menghafal kitab. Ma'ama sertane apa? Al-dumuhu yaitu kumang aku kumpulkan ilahi padaku padanya. Insyaallah ta'ala ya, insyaallah akan saya ringkas yang sederhana dan akan saya kumpulkan ya. Setiap berbicara ulama dulu pasti diakhiri insyaallah. Insya'alamun kersa sapa Allah ta'ala kalau Allah menghendaki ya. Minan nafaisi saking piro-piro yang berharga. Minan nafaisi kalau mana pesantren minan nafaisi tengah saking nafais al mustajadati yaitu yang aku anggap baik ya, sesuatu yang berharga dan aku anggap baik. Belum tentu semua yang berharga menjadi baik. Minha setengah sangking. Nah, minha setengah sangking kalau makna pesantren, makna Indonesia minha diantaranya atambihu tawi peringatan ala kuyudin ing atase batas-batas fi ba'dil masaili ing dalem sebagiane masalah. Minha diantaranya peringatan-peringatan ya, atas peringatan-peringatan atas batas ya, sebagian batasan-batasan masalah. Iya minal asli. Iya yaitu batasan-batasan minal asli dari pokoknya mahlufatun yang tersembunyi. Kadang-kadang kan tidak dijelaskan secara detail. Wa minha dan diantaranya mawadi'u yasirotun. Mawadi'u yaitu mang pirang-pirang tempat yasirotun kang sedidik ya. Wa minha dan diantaranya beberapa tempat yang sedikit. Zakaroha kang sebut aiku manging yasiro fil mukharrari ing dalam kitab mukharrar ya. Ala khilafil mukhtari ya. Ala khilafil mukhtari ing atase pendapat kang menyelisihi, yaitu pendapat ala khilafil mukhtari. Ala khilafi ngatasi pendapat yang menyelisihi al mukhtari, yaitu pendapat yang terpilih di dalam kitab mukharrar fil madhabi, di dalam madhab. Jadi dzakaraha fil mukharrar yang disebutkan di dalam kitab mukharrar ala khilafil mukhtar, yaitu pendapat yang menyelisihi pendapat yang terpilih di dalam kitab mukharrar al-mukharrar fil madhabi, di dalam madhab. Kama sataroha, sebagaimana yang kau lihat.
kama kaya barang satara kang wis ningali sapa sira ing ma insyaallah taala ya. Kama satara, kama sebagaimana satara yang kau lihat nanti insyaallah. Wa idhatin, dan jelas ya, nanti akan jelas kamu lihatnya. Akhirnya kitabnya jadi ini jelas, tipis sekali ya. Kitab Mukharrar yang panjang lebar, lah ini jadi tipis. Wa minha, dan diantaranya ibdalu makana. Wa minha, lan setengah saking iku makna faiz ya. Kalau makna pesantren minha itu setengah saking nafais. Wa minha, lan diantaranya iku ibdalu, dan menggantikan makana yang ada minal alfati dari beberapa lafaz ghoriban yang asing ya. Jenengan kan baru ngaji terus kata-katanya kan asing. Nah, nanti menemukan kata-kata qaul, kata-kata wajah, kata-kata torik, nah, nanti kan masih asing. Au muhiman, atau memberi kesan ya. Au muhiman, memberi kesan. Khilafas shawabi, yaitu yang bertentangan as-shawabi dengan yang benar. Bi'awdoha, dengan lafaz-lafaz yang lebih jelas. Wa ahsara, dan lebih ringkas. Minhu, dari itu mau tadi awdoha. Bi'ibaratin, dengan ungkapan jaliyatin yang jelas. Jadi diringkas, penjelasannya mudah dipahami oleh orang awam. Wa minha, diantaranya wa minha, lan setengah saking nafais ya, bayanul qaulaini, yaitu penjelasan dua qaul, wal wajhaini, dua wajah, wat tariqaini, dan dua tariq, wan nasu, dan nas, wa maratibil khilafi, dan urutan perbedaan. Ini kan asik. Qaul itu apa? Ya, khilaf itu apa? Kan mendengarkan kita dikit-dikit kalau di YouTube. Oh, ini khilafiyah ya. Khilaf, ulama masih khilaf. Nah, khilaf, makanya ini dijelaskan oleh Imam Nawawi. Wa minha, dan diantaranya bayanul qaulaini, penjelasan dua qaul, wal wajhaini, dua wajah, wat tariqaini, dua tariq, wan nasi, yaitu nas, wa maratibil khilafi, dan urutan khilaf atau perbedaan. Nah, nanti dijelaskan satu persatu. Fi jami'il halati, di dalam semua keadaan. Nah, makanya nanti Imam Nawawi mengatakan fa khaisu aqulu, ketika aku berkata fil adhari, di dalam adhar, awil masyhur, atau masyhur ya. Fa khaisu aqulu fil adhar, ketika aku berkata ya, fil adhari, dalam adhar. Adhar itu artinya pendapat ya, yang adhar, awil masyhur, pendapat yang masyhur. Nah, istilah ini tidak kita terjemahkan sesuai bahasanya karena ini menjadi istilah di dalam kitab ini. Faminal qaulaini, maka diambil dari dua qaul, awil aqwali, atau beberapa qaul, lisyafi'i, yaitu qaulnya atau pendapatnya Imam Syafi'i. Ketika aku berkata fil adhar wal masyhur, ini adhar itu kan jelas, masyhur terkenal. Nah, okay. Tapi belum tentu yang masyhur terkenal itu benar.
Contohnya kan kita alami beberapa kali teman kita sering berkata, Mas Yai, kula benjing badene kurban. Nah kapan kurbannya? Mungkin 10 dino sama hari ini sholat Idul Kurban. Loh, kok gak langsung mari sholat terus kurban? Ngentosi regone Mas Yai, regone kambinge anune murah. Nah dia mengikuti kaul masyhur. Sing terkenal tapi dhaif. Biasanya yang masyhur itu karena yang bercerita sana kemari banyak, akhirnya orang banyak mengikuti tapi ternyata dhaif. Nah, contohnya kalau kita ini sebentar lagi kan Idul Kurban, nyembelih kambing yang benar itu poel atau cukup umur. Di Jawa lebih tergantung dengan poel. Nah makanya kalau kambingnya kambing Jawa, kambing Jawa itu kalau menurut fikih itu usianya harus 2 tahun walaupun tidak poel. Kalau kambing bebas usianya cukup 1 tahun walaupun tidak poel. Nah orang di sini nggak menganggap tapi ternyata ada penyimpangan penjual kambingnya. Kambing gede 2 tahun, nah, diambil giginya ditanam. Terus disajikan ke pembeli, ini yang sudah 2 tahun dan poel, dia harganya mahal. Kita sebagai umat Islam yang sudah ngaji fikih, dilihat ki poel tenan poga. Dibuka nih mulutnya kambing, dilihat kok poelnya model ini. Kalau poel kan patah ininya. Kalau enggak ini berarti ini mau 2 tahun tapi burung poel. Tapi kalau kita nggak mendapatkan poel nggak apa-apa, yang penting sudah 2 tahun. Makanya ini adhar dan masyhur. Kita harus tahu mana yang adhar, mana yang masyhur. Seperti itu. Ya. Yang dimaksud di dalam qaul fikih, nah, pendapat yang adhar, pendapatnya ini yang kuat, jelas, tapi gak terkenal. Terkenal tapi dhaif. Ya, makanya nanti ada yang masyhur didengar dulu, waduh masyhur terkenal populer, bahasa kita kan populer. Faminal qaulaini, dari 2 qaul. Qaul itu bisa diterjemahkan pendapat. Qaulaini 2 pendapat. Si A berpendapat, si B berpendapat. Kalau di kalangan kita, kalau jenengan bertanya Ustadz A dengan Ustadz B, kadang-kadang kan jawabannya kok berbeda. Nah, mungkin pengetahuannya berbeda, referensinya berbeda, maka jawabannya berbeda. Kalau kita nggak pernah ngaji, nggak bisa membedakan mana yang benar, malah bingung yang namanya umat. Ya, maka contohnya kalau ini kan kita sebentar lagi Idul Adha. Kalau ditanya besok, bah, beleh korban itu sih bener pripun bah? Ya lek wedhusmu Jawa 2 tahun umure. Boten poel, Pak. Loh, batasan di dalam fikih yang boleh digunakan untuk kurban adalah 2 tahun. Walaupun tidak poel. Tapi pada umumnya kambing Jawa itu kalau 2 tahun pasti poel, itu umumnya, mayoritas ya. Nah, tapi kan kadang-kadang ada yang tidak poel sampai 2 tahun. Yang lebih utama berarti dari 2 kaul ini, mendapat 2 kaul berarti ya cukup umur dan poel. Apa sih poel rahasianya? Poel itu artinya akil baliknya hewan itu namanya poel. Oke. Nah, ini saya belajar kaul-kaul lewis angel. Takoi, katoke mendidi jubahan, takoi kaul gak ngerti. Ya, dari kaul yang adhar, nah, masyhur. Biasanya khilaf, orang yang menentang adhar biasanya ikuti paham yang masyhur, kaul yang masyhur. Iku ya ini Pak Agus kok ngono lek pendapat. Agus paham dia mengikuti kaul masyhur. Biasanya kaul masyhur itu kan perawinya sudah kemana-mana. Berarti kaul itu dhaif, lemah. Tapi kadung suwur. Ya.
akhirnya jadi salah kaprah. Sedangkan kita yang adhar, yang dasarnya jelas, malah nggak diikuti. Fa'in qawiyal khilaf, fa'in qawiyal lamun kuat, ya kumang qaul awal khilafu, ya kumang perbedaan antara qaul ya. Kalau ada perbedaan yang kuat antara qaul, fa'in qawiyal khilaf, kalau ada perbedaan, apabila ada perbedaan yang kuat di antara qaul, qultu, saya katakan al-adhar, saya pilih yang adhar. Kan dulu saya sering ditanya orang, Gus yang ini kok gini Gus, ini gini Gus, apalagi menjelang Idul Fitri. Banyak WA masuk, Gus mau tanya kira-kira Idul Fitrinya kapan? Ya makanya harus bisa ngitung falak sendiri biar gak setiap tahun tanya. Akhirnya karena gak ngerti kaul yang adhar, kaul-kaul yang seperti ini, wis gampang, ngenteni pengumuman pemerintah ya, Kementerian Agama. Yang menunggu jenenge dudu wong alim. Ya. Itu orang yang taklid. Kalau orang alim, lek tak hitung, menurut falaku itu memang wis 2 derajat. Nah ternyata tak cek nang kalender NU, ya wis 1,5 derajat. Nang kalender Muhammad ya wis 2 derajat. Berarti andai kata sama besok tidak ada pengumuman Lebaran Idul Fitri, kita boleh Idul Fitri. Ini dasarnya kita menghitung dengan falakiyah sendiri. Nah, kita bisa menjelaskan. Ya. Lek jawabannya ditakoki pripun, Mbah? Ya gampang, ngenteni pengumuman TV ngono ae. Berarti kan gak ngalim ngono kuwi. Ya. Wa illa fal masyhur, dan dikehendaki ya jika tidak masyhur. Nah, wa khaisu aqulu asahhu, dan ketika aku berkata asah, ya asahhu was-sahihu, dan sahih, ya sah dan sahih, ya ingat ini, yang sah belum tentu sahih. Lek sahih mesti sah. Tetapi yang tenis stempelnya Pak Lurah, iya sah itu tapi gak sahih karena tekanan, ya. Wa khaisu aqulu as-sahhu, yaitu ketika aku berkata al-asahhu awis sahihu atau as-sahih, faminal wajah, ini dari 2 wajah, awil aujihu, atau beberapa wajah, banyak wajah. Wajah itu kan gini, kalau kita baca ini lah, surat-surat edaran kan kelihatan wajahnya itu, wajah ikhlas, apa wajah politis, apa wajah penuh tekanan, penderitaan, kan kelihatan dari bahasanya. Makanya ini diambil 2 wajah. Fa in qawiya khilafu, lamun kuat yaitu memang perbedaannya, apabila perbedaan wajah itu kuat, kultu, maka aku katakan al-asahhu, yaitu memang sah. Wa illal fassahihu, apabila yaitu memang sahih. Jadi gini, biasanya orang yang ditentang, yang adhar, nah, ditentang banyak yang masyhur, biasanya justru pendapatnya yang kuat. Yang masyhur biasanya enggak kuat. Mergo jari akhirnya wakeh jari ini, ya. Ketika sah sahih dari 2 wajah, ya. Jadi perbedaannya ada 2, al-asahhu illa fas-sahih, fa in qawiyal khilaf faqultu al-asahhu wa illa fas-sahih. Biasanya yang sah menentang yang adhar itu pendapatnya lebih kuat lagi. Wa khaisu aqulu, ketika aku berkata al-madhabu, yaitu madhab, minat tariqaini, dari 2 jalan, awit turuku, atau banyak jalan. Nah
ini pendapatnya Imam A, Imam B, Imam C, ini kan namanya sudah imam madhab. Nah, diambil pendapat yang paling kuat. Bagaimana Gus kita bisa melihat pendapatnya imam-imam yang kuat? Ya kalau kita nggak ngaji ya akhirnya nggak bisa membedakan mana yang kuat, mana yang tidak kuat. Kita qaul aja tidak tahu, wajah tidak tahu, masyhur tidak tahu, ya, torik tidak tahu. Nah ini. Wa khaisu aqulu an-nasu, wa khaisu aqulu an-nasu, ketika aku berkata, ya, nas, tentang nas, ketentuannya. Fa huwa nasus Syafi'i, yaitu nasnya Imam Syafi'i. Kalau di kitab ini ada nas nanti berarti kembali pada imam madhab namanya Imam Syafi'i. Rahimahullah wa yakunu hunaka. Wa yakunu hunaka, dan dalam hal tersebut wajhun, yaitu wajah dhaifun yang lemah, ya. Jadi ada wajah yang lemah, pendapat yang lemah. Au qaulun, atau pendapat atau qaul, ya, qaul atau pendapat mukhrajun yang dibuang. Oke. Jadi ada pendapat yang dibuang. Wa khaisu aqulu, dan ketika aku berkata al-jadidu, yaitu qaul jadid, ya. Qaul jadid itu artinya pendapat yang baru. Kalau qaul qadim pendapat yang lama, ya. Contohnya kalau kita membaca undang-undang itu kan ada undang direvisi, undang-undang yang terdahulu ini direvisi jadi yang baru. Oh, yang lama itu namanya qaul qadim, yang baru namanya qaul jadid. Nah, seperti Al-Adhar, sebelum kita melanjutkan ke qaul-qaul, ya, ada Al-Adhar. Ini menunjukkan ada khilaf atau perbedaan pendapat. Jadi khilaf itu perbedaan pendapat, ya. Dalam pendapat-pendapat Imam Syafi'i, jadi perbedaan pendapat. Jadi ketika Imam Syafi'i berpendapat, pengikut di bawahnya pun juga berbeda pendapat tentang apa yang disampaikan Imam Syafi'i. Contohnya kalau Ramadan, Nabi itu kan selalu makan kurma untuk bukanya. Terus gimana kalau di Indonesia nggak ada kurma? Kita bersilang pendapat. Loh, tapi kan Nabi memakan kurma, yang diambil oleh Nabi adalah nilai manfaat dari manisnya. Berarti kita walaupun nggak menemukan kurma, ada air gula yang manis pun boleh diminum. Nah, yo gak iso Nabi nyontohno kurma. Qaul yang pertama mengatakan gak iso Nabi contohnya kurma. Dan yang Indonesia gak ono kurma. Nah, berarti dari qaul ini, dari qaul qadim qaul jadidnya, berarti bisa digantikan kurmanya dengan rasa manisnya. Makanya boleh meminum dengan rasa manis atau makan dengan yang manis-manis. Al-masyhur. Nah, dari Al-Adhar ini, pendapat ini adanya arjah tadi lebih utama dan lawannya adalah marjuh, kalah. Ya, dikumpulkan banyak ulama berpendapat yang mana yang suara terbanyak, tapi dengan diikuti keilmuan yang cukup. Yang kedua adalah al-masyhur, tadi yang masyhur, menunjukkan ada khilaf dalam pendapat Imam Syafi'i. Pendapat ini arjah, lebih utama, dan lawannya adalah khafi, gharib, ghairu masyhur, yaitu senyap, asing, tidak terkenal, ya. Menurut Imam Romli, al-masyhur lebih kuat dibanding dengan al-adhar. Ya, pengikutnya kayak masyhur.
Al-Qadim yaitu pendapat-pendapat Imam Syafi'i selama di Baghdad. Dulu Imam Syafi'i kan menetap di Baghdad. Apa yang disampaikan Imam Syafi'i ketika Imam Syafi'i masih di Baghdad itu namanya qaul qadim. Setelah Imam Syafi'i pindah ke Mesir, qaulnya menjadi qaul jadid. Terus fi qaulaini, fi qaulin di dalam qaul atau fi wajhin di dalam satu wajah, menunjukkan kalau ada perbedaan pendapat serta ada keraguan. Apakah itu pendapatnya Imam Syafi'i atau ashab? Ashab itu ahlul ashab, itu murid-muridnya Imam Syafi'i. Wajah atau qaul ini adalah pendapat yang lemah sebagai bandingan dari adhar atau masyhur. Artinya apa? Satu pendapat itu nggak bisa dikatakan adhar atau masyhur kalau tidak ada pembandingnya. Ya, makanya ini dikatakan benar atau salah kalau tidak ada pembandingnya. Pembandingnya siapa? Orang yang punya pendapat satu. Nah, ini nanti diuji dengan banyak orang. Ternyata si A, oh ini kelemahannya pendapat di sini, ini ayatnya ini, harusnya ini, harus ini. Nah, akhirnya pendapat yang tadinya diyakini oleh banyak orang masyhur akhirnya bisa gugur karena adharnya. Kada itu kalau bahasa sekarang ya bla 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 bla. Nah, kada. Kalau diartikan menurut bahasa yang baik ya demikian. Kada. Menunjuk ada khilaf setelahnya. Bila setelah qaul asoh maka lawannya sohih, ya. Bila sohih maka lawannya dhaif. Bila adhar maka lawannya zahir. Bila masyhur maka lawannya khafi, tersembunyi, ya. Asing Mbak Masihan. Dan nanti pelan-pelan kita mempelajari ini. Nanti di waraqat itu akan kita jelaskan nanti. Nanti saya tambah dengan penjelasannya dari ilmu usul fikih yang lain seperti lubul usul atau jam'ul jawami'. Fi qaulin kada, ya, menunjukkan ada khilaf dalam pendapat Imam Syafi'i sekaligus pendapat itu lemah. Nah, kadang-kadang Imam Syafi'i berpendapat itu juga nggak diikuti oleh mayoritas muridnya. Karena apa? Kadang-kadang ketika Imam Syafi'i berpendapat itu terjadi di Irak, di Mesir dan sebagainya, kan nggak cocok dengan geografisnya Indonesia. Contohnya begini, kalau di Indonesia, kalau di sana kan pakai khauf, kaos kaki yang terbuat dari kulit zaman dulu itu yang menutupi kaki sampai ke lutut ini. Wudu, setelah wudu baru pakai kaos kaki ini sampai nanti sore, ya, 24 jam dia tidak melepas ini, wudu lagi tidak apa-apa, karena ketika dingin sekali, ketika panas sekali. Tapi pendapatnya yang itu kan tidak berlaku juga di Indonesia, nggak ada musim dingin, gitu. Jadi khauf yang kita pakai cukup kaos kaki, ya. Setiap saat wudu juga nggak kedinginan. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai mana tadi ini? Fa khaisu aqul wakila kadza. Okay. Tadi itu ya. Fa khaisu aqulu, dan ketika aku berkata wakila kadza, nah, aku katakan demikian bahwa wajhud dhaifun, yaitu wajah yang dhaif, wa sahihun, sedangkan pendapat yang sahih, nah, awil asohu, atau asoh, pendapat yang asoh,
khilafuhu berbeda dengannya. Wa haitsu aqulu dan ketika aku berkata wa fi qaulin kada di dalam ucapan demikian farraji'u khilafuhu farraji'u maka dikembalikan khilafuhu yaitu berbeda dengannya, perbedaannya kita kembalikan. Wa minha lan setengah saking kuman, wa minha lan setengah saking nafais, wa minha dan diantaranya masailu nafisatu yaitu masalah-masalah yang berharga adumuha yaku aku himpun ilaihi padanya yang bagi seharusnya Allah yuhlal kitabu tidak dilewatkan oleh kitab ini. Jadi pendapat ini seharusnya tidak dilewatkan oleh kitab ini. Minha diantaranya wa aqulu fi awaliha ketika aku katakan fi awaliha di awalnya kultu maka pendapatku wa fi akhiriha dan di akhirnya wallahu a'lam. Apa artinya? Jadi gini, ketika kita ditanya seseorang, ini gimana menurut pendapatnya jenengan Gus, Pak Yai, Ustadz, ini menurut kitab ini begini, menurut kitab ini begini, menurut saya seperti ini. Tapi ya wallahu a'lam bissawab. Allah lah yang lebih tahu dari semua ini. Ya. Jangan lupa mengatakan wallahu a'lam. Jadi kita tidak boleh mengklaim bahwa pendapat kita ini yang paling benar. Itu makanya kalimatnya ulama itu wallahu a'lam bissawab atau wallahu a'lam bimuradi. Ya. Kalau menurut aku seperti ini, menurut saya seperti ini. Tapi semua wallahu a'lam kita kembalikan pada Allah. Menurut Anda terserah pilih yang mana. Kita memaparkan 3 pendapat ulama A, B, C, terus pendapat kita. Nah terus orang yang bertanya ya kita berikan kesempatan, silakan dipilih mana. Kalau memilih dari 3 ulama atau pendapat saya pribadi monggo. Saya juga bersandar pada kaul-kaul pendapat-pendapat yang ada di dalam kitab ini, tapi menyesuaikan kondisi. Ya. Wama wajatu apabila kamu dapati mizyadatil lafdhatin ya dari tambahan-tambahan lafaz atau kata wa nahwiha alama fil mukharrari ya jika kamu dapati tambahan-tambahan lafaz atau kata wa nahwiha alama fil kharari fil mukharrari yaitu di dalam kitab mukharrar fatamiduha mongko yaitu jadikanlah sebagai pegangan fala budda minha dan harus dipegangi bisa tidak bisa harus dijadikan pegangan wa kadza ma wajadtuhu wa kadza dan apabila ma wajadtu kamu dapati minal azkari dari penyebutan mukhalifan berbeda-beda fil mukharrari di dalam kitab mukharrar wa ghairihi dan lainnya min kutubil fikhi dari kitab-kitab fikih fa'tamiduhu maka jadikan pegangan ya yang di mukharrar dijadikan pegangan. Kalau di fikih-fikih yang lain berbeda-beda pendapat, kembali ke yang ada di al-mukharrar.
Fa inni haqqaqtuhu, dan sesungguhnya aku telah membuktikan min kutubil hadisi. Fa inni mongko utawi ingsun sesungguhnya aku haqqaqtuhu telah memilih yang benar ya, min kutubil hadisi, dari kitab-kitab hadis ya. Al-mu'tamadati, yang terpercaya. Jadi dalil-dalilnya diambilkan dari kitab hadis yang terpercaya. Faqad uktimu, dan terkadang aku mendahulukan ba'dha masaili, sebagian yaitu masalah, al-fasla, dalam satu fasal, limunasabatin, untuk menyesuaikan au ikhtisarin, atau untuk meringkas, warubama, bisa jadi qadamtu, aku mendahulukan faslan, satu fasal, lil munasabati, untuk menyesuaikan ya, dari fasal ke fasal menyesuaikan. Kalau nanti kita membaca kitab fikih, kadang-kadang loh kok fikih yang ini berbeda dengan fikih yang ini berbeda, maka kita harus menyesuaikan mana ya. Kadang-kadang ulama itu menulis fikih, menulis kitab itu berdasarkan kondisi di mana waktu beliau menulis. Sehingga ketika kita seperti sekarang ini, jarak dengan kitab itu sudah berapa lama? Ini kitab ditulis sekitar tahun 600 Hijriah, sedangkan 600 sampai 800 Hijriah. Sekarang sudah 1442 Hijriah. Kondisi sosial masyarakat sudah berbeda. Contohnya begini, kalau dulu kita tayamum kan harus ada pasir, harus ada ini. Sekarang bagaimana? Nah, kalau di pesawat ya ini sapu tangan tidak ada, ya tisu ditempelkan di dinding pesawat, di kacanya, atau sebagai tayamum. Nah, seperti itu. Jadi kita tidak menyalahkan pendapat-pendapat yang terdahulu. Qaul qadimnya itu pendapatnya ulama, karena berbeda-beda. Nah, contoh begini, Nabi mensunahkan siwak. Nah, pohon siwak itu kan adanya di mana? Di Arab. Di kita nggak ada, tapi kita kan boleh berpendapat. Berarti kalau kita itbah Nabi, mengikuti Nabi, itu mengambil manfaat dari siwak, yaitu membersihkan gigi dengan sikat gigi. Nah, yang diberi pasta gigi, kan begitu. Wa kadza ma wajatu, apabila kamu mendapati, ini mana? Awaqat uktimu ba'da ba'dha masailal fasla. Waqat uktimu, dan terkadang aku mendahulukan ba'da masaila, sebagian masalah, al-fasla, yaitu dalam satu fasal, limunasabatin, untuk menyesuaikan, au ikhtisarin, atau untuk meringkasnya, warubbama, dan bisa jadi qadamtu, aku mendahulukan faslan, satu fasal, lil munasabati, untuk menyesuaikan. Fa'arju, dan aku berharap, intama, yaitu selesai hadal mukhtasaru. Fa'arju, dan aku berharap, intama ya, jika selesai hadal mukhtasari, yaitu selesai nulis ringkasan ini, faqad tamma wallahil ham, ayakuna ya, agar menjadi fi makna syarhi, di dalam arti ya, penjelasan, syarah lil mukharrari, bagi kitab mukharrar. Fa inni la ahdhifa, dan sesungguhnya aku
La ahrifa tidak menghilangkan minhu darinya apa sayan sesuatu. Jadi saya tidak menghilangkan sesuatu darinya minal ahkami dari hukum aslan yaitu usul hukum asalnya, wala minal khilafi dan tidak dari perbedaan-perbedaan pendapat, walau kana wahyan walaupun ada kelemahan-kelemahan tetap disampaikan ini pendapat yang kuat, ini yang sedang, ini pendapat yang lemah. Ma'ama dengan apa? Asyarat yaitu aku isyaratkan. Asyarat aku isyaratkan ilahi padanya minan nafais, ya sesuatu yang berharga. Minan nafais dari sesuatu yang berharga. Waqad syaraat dan sungguh-sungguh aku telah Waqad syaraat dan sungguh-sungguh aku telah memulai. Kita lanjutkan. Warju dan aku berharap intama jika selesai hadal mukhtasaru, yakni ringkasan ini, ya. Ayyakuna agar menjadi fi makna syarhi di dalam makna yaitu arti penjelasan, yakni syarahnya kitab ini lil mukharrari yaitu bagi kitab mukharrar. Saya berharap ini kalau selesai bisa menjadi syarahnya kitab al-mukharrar. Fa inni la akhdifu dan aku tidak menghilangkan minhu darinya sesuatu, tidak menghilangkan darinya sesuatu darinya minal ahkami dari hukum aslan yaitu usul, wala minal khilafi dan dari perbedaan-perbedaan, walau kana wahyan walaupun perbedaan itu lemah. Ma'ama yaitu dengan apa? Waqad sara'tu dan sungguh aku telah memulai fi jam'i juz'in di dalam mengumpulkan juz latifin yang kecil. Jadi kamu mengumpulkan juz yang kecil ala surati syarhi dalam bentuk, ya, syarah. Ala surati syarhi semacam syarah atau penjelasan. Lidaqaiqi hadal mukhtasara, lidaqaiqi hadal mukhtasari yaitu lidaqaiqi untuk menjelaskan kata-kata yang sulit, hadal mukhtasari yaitu ringkasan ini. Wa maksudi dan maksudku bihi dalam ungkapan itu at-tambihu yaitu peringatan, alal hikmati yaitu atas hikmah, fil adli di dalam keadilan, an ibaratil mukharrari dari ungkapan-ungkapan kitab mukharrar, wa fi ilhaqi qaidin dan dari penambahan batasan-batasan au harfin atau huruf. Au syartin atau syarat lil mas'alati dalam satu masalah, wa nahwi dzalika dan semisalnya, wa aksaru dzalika dan kebanyakan hal itu minal daruriyati. Jadi kebanyakan hal itu minal daruriyati dari keharusan, allati yang la budda minha yang tidak bisa tidak. Wa 'alallahil karim dan hanya kepada Allah yang maha mulia
i'tamati yaitu aku berpegang, wa ilaihi dan kepadanya, tafwidhi ya aku kembali, wastinati dan kepadanya aku bersandar, wa as'aluhu dan aku mohon kepada Allah an-naf'a yaitu supaya ini berguna bihi padanya, yaitu bihi pada kitab, li untukku, walisairil muslimina walisairil muslimina dan seluruh kaum muslimin, waridwanahu yaitu keridhaannya, keridhaan Allah, anni untukku, wa an ahbabi dan untuk orang-orang yang aku cintai, wa jami'il mu'minina dan semua kaum mukmin, wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah, untuk muqaddimah atau prolognya kitab Minhajul Thalibin sudah kita baca. Untuk berikutnya nanti kita membaca kitab Thaharah ya, kitab Thaharah. Kitab Thaharah atau kitab sesuci. Kalau di ini halaman 13 yang saya terjemahkan. Oke. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa membawa barokah manfaat untuk kita dan umat Islam di dini wa dunya hatta akhirah. Dan untuk jamaah yang berada di rumah yang mengikuti pengajian online ya, nanti bisa dilihat ulang di channel YouTube dan Facebook ya, mudah-mudahan Bapak Ibu juga bisa mengikuti dengan baik. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa kepada Allah, semoga apa yang kita kaji hari ini kita diberikan satu ilmu yang membawa barokah manfaat di dunia wa dunya hatta akhirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu bi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika sultanik. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal. Allahumma rzuqna fahman yuhibbul mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah lana babal ilmi wal ma'rifah. Allahumma aftah lana babal ilmi wal ma'rifah. Allahumma aftah lana babal ilmi wal rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa aminna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.